Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Ya, kali ini saya akan membahas tentang vektor posisi. Ya, vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat O 0,0. Ya, kalau dia sistem XY, maka pangkalnya adalah 0,0. Kalau dia sistemnya XYZ, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, maka pangkalnya adalah 0,0,0 gitu ya. Nah, yuk kita lihat soal nomor 1. Nyatakan kedua vektor posisi dalam vektor kolom dan vektor baris. Ya, oke, kita lihat. Nah, ini vektor A. Nah, vektor dilambangkan dengan huruf A tebal atau huruf A tidak tebal pakai tanda begini. Ya. Nah, vektor posisi dari vektor A, ya, oke, pangkalnya di O, ujungnya di titik A, gitu. Nah, bisa dinyatakan dalam bentuk vektor kolom. Nah, vektor kolom berarti seperti ini bentuknya. Ya, X komponen X-nya adalah A1, berarti di sini A1. Terus komponen Y-nya adalah A2. Nah, berarti A2. Oke. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk vektor baris. Nah, vektor baris bentuknya seperti ini. A1 terus kasih tanda spasi A2. Nah, gitu ya. Jadi dalam bentuk vektor baris seperti ini. Ya, atau boleh juga adik-adik pakai koma, tidak masalah ya. Nah, oke, seperti ini. Kadang-kadang ditulis A1, A2. Nah, boleh begini ya. Nah, terus bagaimana kalau yang X, Y, Z? Nah, untuk penulisan X, Y, Z, nah itu bebas saja adik-adik ya. Ini Y-nya ke kanan ya, Y positifnya ke kanan, Z positifnya ke atas, X positifnya itu tegak lurus dengan bidang kertas begitu, tegak lurus dengan bidang kertas. Ya, namun kita bisa membuat X, Y, Z variasi berbeda ya. Misalnya X-nya sebelah kanan, Y-nya sebelah atas, Z-nya sebelah ini juga boleh, itu tidak apa-apa. Nah, biasanya di buku-buku kalkulus, di buku matematik yang saya lihat ya, Y-nya itu yang X, Y, Z yang baku biasanya ya, Y-nya ke kanan, Z-nya ke atas, dan X-nya itu tegak lurus dengan bidang kertas gitu ya. Nah sekarang kita lihat vektor posisi dari P. Nah vektor P begini, ya kita nyatakan dalam bentuk vektor kolom terlebih dahulu ya. Nah vektor kolomnya lihat komponen X-nya ya. Jadi pergerakannya dari O ke P. X-nya berapa satuan dia? Nah ini ya, berapa satuan dia bergerak? Ya, A satuan searah sumbu X positif. Nah berarti A ya. Terus kita lihat pergerakan ke arah sumbu, searah sumbu Y-nya ya. Nah terus dari sini dia bergerak ke situ ya. Jadi bergerak berapa satuan? B satuan searah sumbu Y positif. Maka di sini B. Nah gitu ya. Nah, selanjutnya dia bergerak ke atas ya, searah sumbu Z positif. C satuan searah sumbu Z positif. Maka ini ABC gitu ya. Nah, dalam bentuk vektor baris bisa dinyatakan dalam bentuk A, B, C ya, atau boleh juga ya A, B, C gitu ya. Ini vektor baris. Nah, baik ini untuk yang kasus yang pertama ya. Sekarang mari kita lihat kasus yang kedua. Nah, oke, kasus pertama sudah, kasus yang kedua sekarang. Gambarlah vektor posisi yang diberikan oleh OP sama dengan 2I, 3, ya oke. Nah berarti titik O merupakan pangkal koordinat,
Ya, dan P merupakan koordinatnya. Nah, jadi O-nya itu adalah 0,0,0 ya, sedangkan P-nya adalah 2,2, gitu ya. Nah, vektor posisi disimbolkan dengan OP. Nah, ada panah begini ya. Ya, atau OP tebal juga boleh. Nah, kita lihat ya pemilihan X, Y, Z-nya. Nah, biasanya X-nya ke situ ya. Jadi X-nya bisa di sini ya. Kita pakai yang baku seperti tadi. X-nya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini ya. Nah, kita lihat ini Z-nya negatif, maka X-nya kita pasang di atas gitu ya. Kita pasang di atas. Ini Y-nya positif, positif. Nah, berarti di sini dia posisinya. Nah, coba kita bikin. Iya, nah ini sumbu Y positif. Nah, ini sumbu Z. Ya, sumbu Z positif. Dan ini sumbu ya X positif ya. Nah, adik-adik bisa mencoba dengan cara coba-coba terlebih dahulu. Adik-adik yang belum terbiasa dengan ini ya. Jadi ininya negatif, maka saya taruh pusat koordinatnya di atas gitu ya, di atas. Nah, terus ininya 2 ya. Nah, berarti ini 2 gitu ya. 2, terus X-nya 2 ya. Nah, X positifnya 2. Terus Y positifnya 2. Nah, ini Y positifnya 2. Nah, sedangkan untuk Z-nya negatif 2. Nah, ini dia. Ini kan dia ke bawah ya. Nah, berarti ini negatif 2. Nah, gitu ya. X positif, Y positif, Z negatif. Nah, di manakah posisi P-nya berada? Nah, di sini dia adanya ya. Di sini. Jadi pergerakannya bagaimana? Dua satuan sumbu X positif, dua satuan sumbu apa? Sumbu Y positif dan dua satuan sumbu Z negatif, begitu ya. Nah, jadi pergerakannya begitu. Set. Nah, gerakan pertama ke situ, sumbu X positif, gerakan kedua sumbu Y positif, dan gerakan ketiga sumbu Z negatif, searah sumbu Z negatif. Nah, berarti vektor posisinya jadi seperti apa? Nah, saya pakai warna apa nih? Warna biru. Coba kelihatan nggak warna birunya? Nah, vektor posisinya ini titik O-nya di sini ya. Nah, begini dia vektornya. Set. Iya. Nah, gitu. Ya, ini titik P-nya. Nah, berarti OP di sini dia ada deh ya. Oke, nah gitu. Pangkalnya di O dan ujungnya di P. Nah, baik, sekarang mari kita lihat yang kedua, Oki. Oki, Oki. Nah, berarti kalau Okinya ini, ya ini Oki panah ya, vektor ya. Nah, berarti O-nya tadi sama 0,0,0, sedangkan Q-nya adalah -1,2, -1. -1,2, -1. Nah, jadi di sini X-nya negatif, ya X-nya negatif, terus Y-nya positif, dan Z-nya negatif. Nah, berarti di mana kita taruhnya? Coba. Nah, sini kali ya. Coba kita lihat ya. X-nya negatif. Nah, X-nya negatif ke situ ya. Terus Y-nya positif, Z-nya negatif. Nah, oke. Di sini dia posisinya. Nah, ini sumbu Y positif. Dan ini adalah sumbu X positif. Itu ya. Nah, ini ke atas ini sumbu Z positif. Ya. Nah, gitu. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Oke. -1. Nah, -1 berarti posisinya di sini -1 ya. Ya, ini sumbu X, ini berarti -1 ya. Ini sumbu X positif, sumbu X negatif. Nah, berarti di sini. Terus sumbu Y positif. Nah, ini sumbu Y positif di sini posisinya ya. Yang ke kiri ini sumbu Y
negatif, ke kanan berarti positif. Nah ini 2 gitu ya. Terus ini sumbu Z negatif. Nah berarti dia ke bawah ya. Oke. Nah hembusnya gitu ya. Min berapa? Min 1 ya. Min 1. Nah berarti si key-nya posisinya di sini ya. Key. Ya kita lihat pergerakannya ya. Oke. Pergerakannya kita lihat pakai warna yang beda. Apa warnanya? Nyungu ya. Nah pergerakannya min 1, 2, min 1 gitu ya. Oke. Min 1, ini dia min satunya. Min 1, ya bergerak satu satuan searah sumbu X negatif. Ya, terus bergerak dua satuan searah sumbu Y positif dan bergerak apa ini eh, satu satuan searah sumbu Z negatif. Nah, gitu. Nah, berarti vektor posisinya adalah dari O ke Q. Nah, mana dia? Nah, saya pakai putih, lihat nggak putih? Iya. Nah, begitu. Nah, itulah vektor posisinya. Vektor posisi OK. Koordinat Q-nya di sini. Ya, nah baik. Demikian penjelasan saya. Nah, ada yang belum mengerti sistem koordinat seperti ini, saya terangkan lagi supaya lebih jelas. Ya. Nah, misalkan saya punya ini sebagai sumbu apa nih? Yang ini adalah sumbu Y. Oke, nah yang ini adalah sumbu Z. Nah, yang ini adalah sumbu X. Ini katakanlah 3, 2, 4. Nah, ini katakanlah A, B, C, D. Ya, terus E, F, G, H. Nah, ayo kita belajar menentukan koordinatnya. Nah, A-nya adalah pusat koordinat ya. Pertemuan dari ketiga sumbu, yaitu sumbu Y, sumbu Z, dan sumbu X. Nah, ini sumbu X positif, sumbu Y positif, sumbu Z positif. Nah, berarti titik A-nya adalah 0,0,0. Nah, bagaimana dengan titik B? Nah, titik B-nya adalah, kita lihat pergerakannya ya. Dari A ke B hanya sekali gerakan saja ya. Nah, sepanjang berapa? Sepanjang dua satuan ya. Dua satuan searah sumbu X positif. Maka koordinatnya 2, nah gitu ya. Terus C berapa koordinatnya? Nah, kita lihat ya pergerakannya ya. Lihat A sebagai pangkal ya. Nah, pergerakannya ke situ dan ke situ ya, dua kali gerakan. Nah, gerakan pertama dua satuan ya, dua satuan searah sumbu X positif. Nah, berarti di sini dia, dan berapa ini? Tiga satuan searah sumbu Y positif. Ya, tiga satuan searah sumbu Y positif. Nah, ini berarti tiga. Ini enggak ada, nol ya. Sekarang yang D, berapa yang D? Nah, yang D ya, kita lihat dari A ya, hanya sekali gerakan saja ya. Searah berapa? Tiga satuan searah sumbu Y positif. Nah, berarti di sini tiga. Nah, yang lainnya nol gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang E. Nah, yang E gimana? Dari A, dari pusat koordinat hanya sekali gerakan saja sejauh 4 satuan searah sumbu Z positif. Maka jadinya 0, 0, 4. Jadi Z-nya 4. Sekarang F-nya coba berapa F-nya Dede? Ya, dari A ke F, kita lihat ya berapa kali gerakan? 1, 2 ya. Nah, gerakan pertama ini dua satuan ya. Dua satuan searah sumbu X positif. Terus ini ya, kerak. Berarti berapa? 4 satuan ya. Ini ya, 4 satuan searah sumbu Z positif. Nah, berarti ini 4. Ininya enggak ada. Nah, sekarang EFG. Sekarang G berapa koordinatnya? Ya, dua satuan searah sumbu X positif, tiga satuan searah sumbu Y positif, dan empat satuan searah sumbu Z positif. Maka jadinya berapa?
2, 3, 4. Gitu ya. Sekarang yang H. Oke, kita lihat yang H. Dari A berapa kali gerakan? 1, 2 ya. Oke, berapa kali gerakan ini ya? Ke atas berarti ini 4 satuan sumbu Z positif. Nah, terus dari sini ke sini 3 satuan ya. Ini 3 satuan searah sumbu Y positif. Nah, berarti ini 3. Ya, 0,354. Nah, begitu bentuknya. Nah, saya kasih contoh lagi, satu lagi. Nah, misalnya saya taruh di mana koordinatnya? Sini deh. Sini mungkin ya. Dah apa-apa sini. Ya, oke. Ini sumbu Y positif. Ini sumbu X positif. Dan ini sumbu Z positif. Ya. Nah, sekarang angka-angkanya kita tentukan ya. Ya, misalnya nih panjangnya berapa panjangnya ya? Dah, ini misalnya kayak tadi aja. 3, 2, 4 ya. Nah, misalnya di sini A, B, C, D. Ini kayak tadi ya. A, B, C, D. Terus di sini E, F, G, H. Nah, berarti si H adalah sebagai pusat koordinat ya. Berarti H-nya adalah 0,0,0 gitu ya. H. Nah, sekarang saya tanya A-nya berapa A-nya koordinatnya? Oke, A koordinatnya kita lihat ya, A pergerakannya dari H. Nah, bergerak sebanyak 2 kali gerakan. Gerak sampai situ ya. Berarti berapa satuan ini? 3 satuan ya. 3 satuan searah dengan sumbu Y negatif. Nah, berarti min 3. Terus berapa ini ke bawah? 4 satuan ya. Ya, berarti 4 satuan searah sumbu Z negatif. Nah, berarti di sini min 4. Ya. Nah, itu 0. Yuk, sekarang kita mau F. Berapa koordinat si F-nya? Kita lihat pergerakannya 2 kali aja ya. Nah, boleh ke sini, atau ke sini, lalu ke sini gitu ya. Oke. Ini berapa? 3 satuan searah sumbu Y negatif. Nah, berarti minus 3 gitu ya. Selanjutnya ke sini ya. Berapa satuan pergerakannya? 2 satuan searah sumbu X positif. Nah, berarti di sini 2. Nah, gitu koordinatnya. Terus kalau B berapa koordinatnya? Ayo. Ya, kita lihat B ya. Berapa pergerakannya? 1, 2, 3 ya. Oke. Nah, ini 3 satuan sumbu Y negatif. Nah, berarti min 3. Terus berapa ini? 2 satuan searah sumbu X positif. Nah, ini ya sumbu X positif. Nah, lalu berapa? 4 satuan searah sumbu Z negatif. Berarti min 4. Nah, gitu koordinatnya. Ya, saya rasa sudah cukup jelas. Nah, sekarang coba saya mau tahu yang C berapa koordinatnya. Ya, ya pergerakannya 1, 2 ya. 2 satuan searah sumbu X positif dilanjut dengan 4 satuan searah sumbu Z negatif. Berarti min 4. Gitu ya. Nah, tengahnya 0. Nah, baik demikian tentang sistem koordinat Kartesius sumbu X, Y, dan Z. Semoga bermanfaat. Adik-adik bisa coba juga untuk posisi X, Y, Z yang lainnya ya. Misalnya ke kanan Y, ke depan Z, ya ke atas ya terserah adik-adik ya. Jadi nggak mesti begini ya. Oke. Ya, untuk video yang lainnya silakan cek di playlist Vektor. Ya, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.